Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Hari ini kita akan merenungkan tentang siapa sebenarnya diri kita. Yang membuat kita berbeda dengan yang lain itu apa? Ketika kita dilahirkan, kita ada di dalam rahim mama kita. Itu berarti bahwa badan kita itu berasal dari mama kita. Ketika sel laki-laki dan sel wanita bertemu di dalam rahim, jadilah kita. Lalu badan kita itu bertumbuh dan berkembang dari orang tua kita. Berarti badan kita itu asalnya ya dari orang tua kita, DNA-nya juga dari orang tua kita, darahnya, organ-organnya, semua dari orang tua kita. Begitu lahir itu sudah beres, tinggal menjalankan, tinggal bertambah besar. Semuanya sudah lengkap dari orang tua kita. Nah, lalu kita sama orang tua kita itu bedanya apa? Kalau semuanya itu berasal dari orang tua, mata, hidung, hati, liver, jantung, kepala, otak, semuanya dari orang tua kita. Yang membuat kita berbeda dari orang tua kita itu apa? Badannya lah, badannya dari orang tua kita. Jiwanya, rohnya, itulah yang membuat kita berbeda. Tapi sebenarnya kita sama dengan orang tua kita. Nah, roh itu dari mana? Roh itu dari Tuhan. Dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Dan sesudah membentuk dari debu tanah itu, Allah menghembuskan nafasnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Nafasnya dari Tuhan, badannya dari orang tua. Nah, lalu yang milik kita apa? Enggak ada. Hidup kita itu milik Tuhan, milik orang tua. Kita tidak punya hak atas hidup kita sendiri. Karena kita tidak menciptakan diri sendiri. Badan kita, seluruh organnya, artinya badan itu dari kepala, kaki, isinya, semua dari orang tua. Nafasnya dari Tuhan. Lalu ya sudah, kita sebetulnya tidak punya apa-apa, tetapi semua adalah kasih karunia. Maka menjalani hidup itu ya bersyukur saja. Oh, enggak punya apa-apa, terus punya kehidupan, punya badan, punya cerita, punya kisah, ya bersyukur saja. Kalau ada yang masih kurang, lah kurangnya apa? Wong enggak punya apa-apa, dikasih segala-galanya kok masih kurang. Maka mari kita menghayati hidup ini dengan penuh syukur. Apapun yang terjadi, bersyukur. Mau hidup lama, mau hidup sebentar, bersyukur. Mau hidup penuh tantangan, mau hidup penuh cobaan, bersyukur. Kenapa? Karena selain dilahirkan, dan semuanya adalah kasih karunia, juga ditebus, diselamatkan, yang juga karena kasih karunia. Lah ya terus mau apa lagi? Terus kalau mau mengeluh itu mengeluh di bagian apa? Tinggal bersyukur mengalaminya. Lalu berbuat baik dan mencintai. Seperti itu. Karena kita jadi satu dengan orang tua kita, asalnya dari sana. Lalu memperoleh kehidupan, bisa menikmati segala-galanya, melihat keindahan, merasakan makanan enak, mendengar musik yang merdu, bisa menikmati gerak-gerik yang bisa ke arah manapun juga yang kita mau. Lalu mendapatkan roh yang mengalir dari Tuhan sendiri. Lah terus kurang apa? Apa yang masih kurang? Apa yang masih perlu dikeluhkan? Apalagi semuanya itu pemberian. Lah kok ya masih mengeluh? Heran itu. Dari mana itu?
Siapa itu yang mengeluh itu? Maka mari kita menyangkal diri. Karena memang sebetulnya kita tidak punya apa-apa. Kalau menyangkal diri itu artinya kita mengembalikan apa yang kita punya itu pada pemiliknya yang sah. Badan kita itu yang milik orang tua, kita berasal dari sana. Nafas kita dari Tuhan, ya kita kembalikan. Itulah menyangkal diri. Tidak perlu mengklaim bahwa ini milik saya, ini penderitaan saya, ini sakit hati saya. Tidak usah. Sayanya juga nggak ada dan tidak punya apa-apa. Maka kalau semuanya diserahkan, lalu berarti saya sungguh-sungguh bebas. Bebas dari derita, bebas dari sakit hati, bebas dari kesulitan, bahkan bebas dari kematian. Karena juga sudah ditebus. Sehingga kita tidak punya apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tetapi kita bisa menikmati segalanya loh. Itu yang luar biasa. Maka mari kita bersyukur. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Ambillah ya Tuhan. Pikiran, perasaan, keinginan, kehendak, dan cukup dengan kasih karunia Allah saja. Dan memang begitu. Dari awal itu kasih karunia Allah saja. Kalau kita bisa menikmati segala-galanya ini. Nah, kalau menghayati kehidupan seperti itu, tidak ada batasnya. Yang ada hanya rasa syukur dan sukacita. Bahkan boleh mengalami apa saja, itu kita syukuri. Malaikat tuh nggak bisa menderita. Karena itu, kita bersyukur bisa menderita. Karena memang malaikat nggak punya badan. Nah, justru karena punya badan itu bisa menderita, tapi juga bisa senang, bisa nyaman, bisa nikmat. Kalau enggak, ya kita nggak bisa menikmatinya. Maka syukuri saja apapun itu. Karena dengan kasih karunia Tuhan saja sudah cukup. Sejak awal, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi bersyukur, berbahagia, berbuat baik, wah itu lebih lagi hidup kita. Hadir sebagai kasih karunia, dan kemudian hadir menjadi perwujudan kasih karunia Allah. Karena menyadari bahwa sejak semula sampai selama-lamanya, kita hanya kasih karunia Allah saja. Tetapi kita bisa berbuat baik, kita bisa mengasihi, yang membuat hidup menjadi lebih baik. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Maka mari kita bersyukur, bersukacita, dan tidak lupa, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.